Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming pada saat ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu tanggal 23 Juni 2024 yaitu terdapat pada poin nomor 20. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 24 Juni 2024 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-22, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao. Dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juni 2024 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan Pendeta David Tiranda STH. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 23. Ibadah syukur keluarga Penatua Bapak Penatua Thomas Rataba atas selesainya pemberkatan perkawinan Saudara Noel Rido Rataba ST dengan Saudari Winnie Taruk Limbong SE dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Gedung A. Van de Losrek. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-24. Pelayanan Baptisan Kudus anak kekasih Abraham Sambo Prabowo, anak dari Bapak Andreas Prabowo Putro dan Ibu Kristefani Sambo atau cucu dari Bapak Daud Sambo, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-25, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Risdianto Adipatri Jakob ST, anak dari Bapak Jakob Boko ST dan Ibu Esther Taruk dengan Saudari Trifona Salea SE, anak dari Bapak Yohanes Rantang almarhum dan Ibu Kristina Moling, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Kibait Jemaat Marinding Mengkendek Tanah Toraja. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-26. Pembinaan lanjutan pengakuan Gereja Toraja bab 6 berjudul Umat Allah. Narasumber Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH untuk semua majelis gereja, pengurus OIG dan warga Jemaat Rantepao yang berminat. Akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin yang ke-27. Sehubungan dengan kegiatan paduan suara 13 Bali International Choir Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Juli 2024 di Bali, maka tim Harmony Children Choir mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao dalam bentuk pujian dan basar. Pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 pukul 6 dan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin yang ke-29. Himbauan. Disampaikan kepada koordinator kelompok dan ketua-ketua OIG bahwa informasi yang akan dimasukkan dalam warta jemaat
agar disampaikan kepada tata usaha paling lambat hari Jumat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Kemudian ada tambahan warta dari Panitia Pemilihan Kecamatan Rantepao. Panitia Pemilihan Kecamatan Rantepao menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Namun sebelumnya, mulai besok petugas Pantarli akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mempersiapkan kartu identitas masing-masing apabila petugas Pantarli datang untuk mendata. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Boleh dilihat yang memakai atribut ini, minta tolong diterima dengan baik di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan, segala puji hormat patut kita persembahkan kehadirat Allah Tritunggal yang adalah satu-satunya sumber hidup, berkat dan kebaikan bagi kita. Dialah Allah yang selalu hadir di setiap bentuk kehidupan kita, menyertai dan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Karena itu, mari kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Mari kita menyembah dan memuliakan Dia. Saya jemput kita sekalian berdiri. Kita melakukan suara Yesus ku dengar. Kepadaku beban
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, kemelut dan badai yang menerjang kehidupan kita, acap kali kita lupa memasang telinga mendengarkan suara Tuhan. Justru suara lain yang tidak membawa pengharapan, yang menjatuhkan dan membawa kita semakin terpuruk. Itulah yang sering kita dengarkan. Karena itu marilah kita datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, berilah kami kepekaan untuk lebih mendengar suara-Mu yang sungguh meneduhkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian berdasarkan Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur
dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-20, kita akan membacanya secara berbalasan. Tulisan yang ke kiri saya akan membaca dan Bapak Ibu sekalian pada tulisan yang ke dalam. Firman Tuhan, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Hingga Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. bukan untuk selamanya hilang. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajah-lela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama mempersiapkan beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pagi hari ini. Dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Dan dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, biarkan Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa.
Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Oleh kuasa kebangkitannya telah memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami, yang kami hayati dan kami terus peringati dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Bahkan ya Tuhan, di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami hari ini bersama, sebagai hari di mana kami boleh sejenak beristirahat dari segala kesibukan dan rutinitas kami, bersama boleh mempersekutukan hati kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk segala tuntunan dan kasih-Mu yang terus memelihara kehidupan kami dalam seminggu yang boleh kami lewati di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami masing-masing. Sehingga kami masih diperkenankan bersama untuk boleh hadir dalam rumah-Mu pada saat ini. Juga bersama dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat yang boleh beribadah bersama dengan kami secara virtual saat ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang Engkau selalu anugerahkan bagi kami bersama. Saatnya Tuhan kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami percaya bahwa oleh hikmat daripada-Mu lah yang akan memperlengkapi kami semua, memperlengkapi hamba-Mu yang Engkau pakai, segenap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman ini. Jauhkan kami dari segala halangan rintangan, berbagai godaan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memfokuskan hati pikiran kami, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca pembacaan yang pertama dari Ayub 38, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita buka Ayub 38, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Ataukah siapa yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa yang telah memedung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Amin. Dua Korintus 6
ayat 1 sampai 13. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala hal. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda
dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangapun. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa bagian bacaan kita hari ini bersama kita akan dituntun dalam satu tema, suara Tuhan melampaui badai. Suara Tuhan melampaui badai. Gabarana puang undoni mintu kamagiangan. Apa yang kita pikirkan? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan atau sedang dalam sebuah situasi di mana badai itu sedang dan akan menghantam kita? Apa yang kita pikirkan? Apa tubuh utulan penanta? Mataku le. Pasti yang ada dalam pikiran kita takut. Wah, sanggam kita. Apa morte matumba mirate? Apa yang sedang terjadi? Ada apa? Mengapa? Dan lain sebagainya. Berbagai pertanyaan-pertanyaan muncul. Hal itu sering dan mungkin sedang kita alami. Ketika kita sedang mengalami suatu masalah, suatu beban yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat, membuat kita takut, gelisah, bahkan membuat kita bertanya, mengapa hal ini terjadi? Mengapa saya harus mengalami? Atau bahkan kemudian, mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami hal seperti ini? Sehingga dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul, lalu kadang kita mencari-cari apa penyebabnya. Matum marina dari susite. Apa yang salah? Ya, sehingga kalau dulu ketika ada masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga, apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Biasa dirempung mutu keluarga, dikuat kau mas suruh-suruh ki, mendaka-daka ki. Itu beberapa kali saya alami ketika pertama kali masuk di jemaat di sekitar Awan. Ya, nade mutu masalah keluarga, di pasirempung mutu keluarga berkumpul, kemudian ya saling mencari tahu apa penyebabnya. Mengapa itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Semua keluarga mengungkapkan berbagai hal yang mereka mungkin pernah lakukan. Lalu mengatakan, apakah ini yang menjadi penyebabnya? Tak isyarakan ayate. Lalu kemudian muncul
hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita. Dan tentu masih banyak lagi pikiran-pikiran yang muncul ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Lalu dalam bacaan kita hari ini terkait dengan satu masalah besar yang sedang dialami oleh Ayub. Dan kita semua tahu siapa Ayub ini. Dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi kemudian mengapa Ayub mengalami satu persoalan pergumulan yang begitu luar biasa, yang begitu berat yang sedang dialami. Seketika saja semua apa yang ada pada dirinya yang dimiliki raib lenyap, bahkan kemudian sampai dia mengalami suatu penyakit yang betul-betul luar biasa. Sampai kemudian kalau kita baca di Ayub pasal 3, dia sempat menyampaikan keluh kesahnya. Mengapa Tuhan mengizinkan, mengapa Tuhan membiarkan mengalami seperti ini. Dan tentu bahwa sebagai manusia biasa tentu selalu kita mengungkapkan berbagai keluh kesah kita, berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mencari tahu, berusaha mencari tahu mengapa ini terjadi dan lain sebagainya. Lalu kemudian dalam bagian bacaan kita hari ini, dari pembagian kitab Ayub pasal 38 sampai pasal 32, ini ada jawaban Tuhan kepada Ayub untuk menjawab pertanyaan, bahkan kemudian juga bagaimana sampai istrinya mengatakan, masihkah engkau dalam kesalehanmu, ketaatan kepada Tuhanmu, tinggalkanlah, kutukilah Tuhanmu, matilah engkau, dan lain sebagainya berbagai. Oleh karena kondisi yang begitu berat, situasi yang sulit untuk diterima oleh istrinya, tetapi kemudian bagaimana Ayub memperlihatkan ketaatan dan kesalehannya. Sehingga menjawab pertanyaan yang ada, apa yang Tuhan mau perlihatkan, apa yang Tuhan mau katakan melalui peristiwa yang terjadi, yang sedang dialami oleh seorang Ayub yang begitu luar biasa, yang begitu berat, yang sedang dialami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jawaban Tuhan bahkan kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam bacaan kita hari ini, pasal 38 ini, untuk Tuhan mau melihat dan mengatakan kepada Ayub bahwa bagaimana dia bisa melihat, merasakan, dan mengalami kuasa dan kekuatan yang Tuhan nyatakan atas peristiwa yang sedang dialami saat ini. Justru dalam jawaban Tuhan ini memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Dan tentu bahwa apa yang Tuhan mau katakan, jawaban-jawaban yang sesungguhnya diinginkan oleh seorang Ayub untuk menjawab kegelisahan, masalah, persoalan, badai yang sedang dialami saat ini, harusnya mendapatkan sebuah jawaban yang pasti. Apa yang Tuhan mau perlihatkan. Sehingga hal ini tentu mau mengubah sebuah pertanyaan yang kadang juga kita katakan mengapa. Lalu kita ubah menjadi apa yang Tuhan mau ingin sampaikan, Tuhan mau perlihatkan. Ketika kita pun mengalami hal yang sama. Ketika kita diperhadapkan pada satu masalah dan persoalan yang begitu berat yang kita alami dalam kehidupan ini.
Kita melihat Bapak Ibu dan saudara, beberapa bagian bacaan kita juga hari ini. Ketika para murid sedang ketakutan saat terjadi badai dalam perjalanan bersama dengan Yesus, ada Yesus bersama dengan mereka dalam bacaan kita Injil Markus tadi. Lalu kemudian suatu peristiwa yang begitu dahsyat yang mereka alami, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu dan perahu itu mulai penuh air. Tetapi Yesus sedang tidur dalam sebuah situasi yang membuat kemudian para murid merasakan ketakutan. Ketika taufan mengamuk dan bahkan kemudian air sudah masuk dalam perahu. Tentu ada begitu banyak pertanyaan yang juga muncul atas situasi yang sedang dialami oleh para murid pada saat itu. Sedang bersama dengan Yesus tetapi kemudian mengalami suatu masalah yang membuat mereka ketakutan. Bahkan kapal mereka nyaris tenggelam. Padahal ada Yesus, tetapi ya Yesus sedang tidur. Apakah kemudian karena Yesus tidur sehingga ya taufan itu bisa mengamuk dan membuat kemudian para murid menjadi takut? Atau tidak sadarkah para murid bahwa mereka sedang bersama dengan Yesus? Yesus ada dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Sehingga justru kemudian mereka pergi membangunkan Yesus dan mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli lagi kalau kita mau binasa." Dan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan ketika kita mengalami suatu masalah persoalan dalam kehidupan kita, apakah Tuhan tidak ada bersama dengan kita? Mempertanyakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita dalam sebuah situasi yang sedang dialami seperti yang dialami oleh para murid saat itu. Tentu bahwa bukan Yesus tidak tahu akan apa yang sedang dialami dan terjadi. Seperti yang dialami oleh Ayub. Bahwa tentu Tuhan tidak meninggalkan Ayub mengalami hal yang begitu berat yang sedang dialami. Tetapi apa yang Tuhan mau perlihatkan, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Ayub, yang juga dialami oleh para murid, yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanan. Paulus bagaimana melihat bukan menjadi sebuah masalah penyebab ketika dia menghadapi berbagai tantangan penderitaan dalam pelayanan. Sehingga dia mengatakan bahwa dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Tetapi sebaliknya ada segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayanan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera dalam penjara dan berbagai hal dialami. Bagaimana dia dimampukan untuk bisa menghadapi dalam ketaatan, dalam kesetiaan, berbagai penderitaan bahkan ketika pun dia sedang berada dalam penjara. Bahwa sesungguhnya bahwa Tuhan tidaklah meninggalkan, tetapi kuasa Tuhan mau diperlihatkan dengan peristiwa yang dialami oleh Ayub, dengan peristiwa yang dialami oleh para murid. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika murid bertanya kepadanya? Yesus hanya kemudian mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Apakah juga kemudian pertanyaan demikian muncul dalam pikiran Ayub seperti yang dipersalahkan oleh istrinya? Juga kemudian tentu yang dialami oleh Rasul Paulus, menjadi orang yang takut dan tidak percaya. Yesus memperlihatkan kemahakuasaannya, bahwa sesungguhnya dia bisa menghardik angin itu dan kemudian menjadi teduh sekali, menjadi tenang. Sehingga para murid tentu, kalau dikatakan dalam bacaan kita tadi, mereka menjadi sangat takut. Sehingga mereka mengatakan, siapa gerangan orang ini? Apakah memang para murid belum mengenal betul siapa Yesus, padahal selama ini sudah bersama dengan Yesus? Apakah kita juga belum sungguh mengenal Yesus ketika ada masalah, ada persoalan yang kita hadapi, lalu kemudian kita juga meragukan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita? Kemudian Tuhan syarikat tepung Yesus dan berbagai hal tentunya kadang muncul dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Ayub, para murid, dan juga tentunya Paulus, Tuhan mau memperlihatkan bagaimana dia hadir, bagaimana dia berkuasa atas segala apapun dalam kehidupan ini, termasuk badai yang dahsyat sekalipun. Seperti dalam tuntunan tema kita hari ini. Padahal kalau mendengarkan bagaimana suara badai itu, justru ketakutan yang kita rasakan membuat kita mungkin mau mencari tempat di mana kita akan berlindung. Tetapi kemudian bagaimana suara Tuhan itu justru muncul dari dalam badai itu, melampaui badai itu. Dan juga sebagaimana pengakuan dalam Mazmur pasal 29, bagaimana kebesaran Allah dalam badai, dalam berbagai persoalan yang dialami oleh Daud. Tuhan menyatakan bagaimana kemahakuasaannya, bagaimana kedahsyatan, dengan suara yang dia nyatakan kepada seorang Raja Daud di tengah berbagai kesulitan, masalah, persoalan yang begitu besar yang dia alami. Kebesaran Allah dalam badai. Suara Tuhan dari dalam badai yang memperlihatkan bagaimana dia berkuasa, bahwa ketika dia menjadikan segala sesuatu, dia menciptakan alam ini, bahwa dia berkuasa untuk semuanya. Sehingga apa yang dialami oleh Ayub, apa yang dialami oleh para murid, bahwa sungguh kuasa Tuhan lah yang melampaui segala apa yang ada, melampaui badai yang ada. Dan tentu bahwa hal ini tidak sekedar mau dipahami sebagai sebuah peristiwa mujizat yang mengagumkan saja, melainkan mau membangun dan sungguh meneguhkan iman kita untuk kemudian tidak meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita di tengah berbagai persoalan, pergumulan dan kehidupan kita bersama-sama, yang kemudian mungkin juga mempertanyakan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana ketika Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya bagi Ayub, apa yang Ayub sampaikan, apa yang Ayub katakan. Ayub kemudian mengatakan bahwa bagaimana sungguh Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Bagaimana dia mempercayakan semuanya tentang apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan yang dia jalani. Membuat dia sadar
dan sungguh kagum akan kuasa yang Tuhan nyatakan bagi Ayub, bahwa sungguh Tuhan mengasihi dia. Dan juga menjadi pengakuan yang dialami oleh para murid dalam peristiwa yang sedang mereka alami, dalam sebuah kondisi yang membuat mereka nyaris putus asa. Mereka menaruh rasa takut itu kepada Tuhan, memberikan bagaimana mereka kagum dengan sebuah pernyataan siapa sesungguhnya gerangan orang itu, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dengan sangat jelas bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai penguasa atas segala ciptaan yang ada, dan sekaligus menegaskan bahwa kasihnya jauh lebih besar dibandingkan dengan badai, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai tantangan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya, mungkin kita bertanya, mungkin kita merenung, ketika kita berdoa pada saat kita sedang mengalami suatu masalah persoalan dalam kehidupan kita dan Tuhan belum menjawab, atau mungkin dengan cara yang lain Tuhan menjawab doa kita. Misalnya kata ya ada keluarga kita yang sudah sekarat, lalu kita berdoa Tuhan sembuhkan dia, tetapi kemudian pada akhirnya ya, dia harus meninggal dunia. Apakah kemudian kita mengatakan ya Tuhan tidak mendengarkan permohonan saya? Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Sekali lagi pertanyaan kita akan balik, kita akan ganti, bukan mengapa tetapi kemudian apa yang Tuhan mau perlihatkan di tengah situasi, di tengah masalah yang sedang kita alami. Sehingga pada akhirnya bahwa kita melihat bagaimana kemudian Ayub Tuhan melipat gandakan semua yang telah hilang daripadanya, menyatakan kemahakuasaan dan kasih-Nya begitu besar yang melampaui apa yang sedang dialami pada saat itu. Dan tentu juga yang Tuhan nyatakan kepada para murid dalam perjalanan mereka, membuat mereka kemudian terkagum-kagum siapa gerangan orang ini. Membuat mereka kemudian sadar bahwa sungguh Yesus tidaklah tidur seperti yang sedang terjadi pada saat itu. Tidak membiarkan mereka untuk kemudian akan mengalami masalah. Tetapi kemudian Tuhan bagaimana menedukkan masalah persoalan. Bagaimana Tuhan kemudian menghardik badai itu dan mereka merasakan sebuah keteduhan yang luar biasa. Dan tentu juga Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam berbagai hal yang kita alami, kita hadapi dalam hidup ini, kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu. Kita tidak mampu untuk melihat kuasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kadang kita hanya fokus dengan masalah persoalan yang kita alami. Yang kita pikirkan adalah masalah-masalah kita, tidak pernah memikirkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidaklah membiarkan kita di tengah masalah ini. Ya mau datang aku mau tu mamira nara di te, merasusi pun nanti apa te, sampai membuat kita menjadi kemudian putus asa, tanpa kita berpikir bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan tidaklah tidur, tidaklah menutup telinga atas apa yang kita alami, tetapi Tuhan hanya mau tahu bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita, bagaimana iman kita tetap bertahan, sehingga kita pada akhirnya mampu untuk melewati badai dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang akan terus memberikan hikmat bagi kita bersama-sama untuk selalu boleh melihat bagaimana kuasa dan kasih Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di tengah berbagai situasi persoalan apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Tuhan menuntun dan memampukan kita bersama-sama. Amin.
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sejenak mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Kita mau diajak untuk merenungkan dan melihat ketika berbagai peristiwa-peristiwa yang begitu berat sedang menghantam kehidupan kita. Apakah kita masih bisa melihat, merasakan kehadiran dan kasih Tuhan di tengah situasi yang begitu berat yang sedang kita alami? Ataukah mungkin kita juga bertanya dan mempertanyakan kehadiran dan kasih Tuhan? Hari ini kita mau belajar bersama pada kisah Ayub dengan ketaatan dan kesalehan yang sungguh, senantiasa mempercayakan semuanya akan kuasa dan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan terus mengasihi dia. Mari kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita bersama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita bersama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi para yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiada lain landasanku. Bersandar
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dan kehidupan kita adalah milik Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang kita terima di dalam hidup kita hari ke hari juga adalah asalnya dari Tuhan. Saat ini kita diperkenankan Tuhan untuk memberikan ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita melakukan apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman, ibadah sejati jadikanlah
sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang sidang jemaat kekasih Tuhan. Ada persembahan natura jemaat yang akan kita uangkan bersama. Manukulondo teh yang kubuka elus sudah kok kepondang. Ya, untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan. 50.000 pisan. 50.000 penduan. 100 satu kali, 100 dua kali, berapa? 200 satu kali, 200 dua kali, tak siapa mau? 300 satu kali, 300 dua kali, 300 tiga kali. Pajabangan pokok dulu, sebentar diambil. Manu. Ya bang Asyad teh, babiti-biti teh. 50.000 pisan. 100 satu kali. 200 satu kali, 200 satu kali, dua kali, tak sama, 200 tiga kali, nempa, dako petalai, depana anak-anak tas sekolah minggu teh tuh lamenan dako lek untuk mengikuti festival Choirs di Bali di manakah? 50.000 pisan. Si Mel gambaran nate. Enak 50.000 teh nama midu kate. Pisan 10.000 satu kali. Berapa? 50 satu kali. 50 dua kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Tak ada apa? Ya. Isinya lemper. Gosok. Kenapa dikembalikan? Ayo dikembalikan. Terima kasih persembahannya Bu. Tadi 50.000 Bu ya. Ya 50.000 satu kali. Dua kali. Dua kali. Tiga kali. Ya. Dikembalikan. Terima kasih. Banyak anak-anak senyum. 20.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Disimpan saja di belakang Bu, nanti selesai ibadah baru ambil. Masih ada 2. 10.000 satu kali. 10.000 satu kali. 10.000. 100 dua kali, 100 tiga kali. Disimpan saja dulu. Ya, bisa apa?
10.000 satu kali. 10.000 dua kali. 50 banyak orang. 100 sebelah kanan. Satu kali. Dua kali. 100 3 kali. Makasih Pak, nanti diambil di belakang. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Disilahkan anak-anak kita yang akan memuji Tuhan. Dari tim Harmony Children Choirs. Choir. Iya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang jemaat kekasih Tuhan. Mewakili Harmony Children Choir Toraja, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan majelis gereja, seluruh majelis gereja dan warga jemaat di Gereja Toraja Jemaat Rantepao di sini, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengangkat pelayanan pada jam ibadah kedua hari ini. Harmony Children Choir ini merupakan paduan suara anak yang berasal dari beberapa denominasi gereja di Toraja Utara dan Tanah Toraja dengan misi pembinaan, pelayanan, dan kompetisi. Dan pada bulan Juli yang akan datang kami akan mengikuti event internasional yaitu Bali International Choir Festival. Karena itu kami memohon kepada Bapak Ibu memberikan dukungan kepada adik-adik kami ini yang akan mewakili Toraja, membawa nama harum Toraja di ajang internasional, dan sekiranya nantinya dapat mendapatkan hasil yang terbaik pada event Bali International Choir. Dan kami bersyukur dari jemaat Tuhan di sini ada 2 anggota kami, yaitu Datuan dan Asibel, yang menjadi anggota dari Harmony Children Choir. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 3 pujian kami. Sekiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Bapa
Iya, masih ada basar anak-anak kita di luar sebentar. Jika kita kembali untuk menunjang lagu anak-anak untuk mengikuti festival. Terima kasih. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Sungguh ya Allah, Engkau Allah pencipta, pemilik dan penuntun kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu di muka bumi ini. Bahkan badai sekalipun, berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang melampaui semuanya. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami selalu diingatkan bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun beratnya badai kehidupan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami. Berkati dan pelihara kehidupan kami bersama. Dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Dalam kami terus membangun kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan di berbagai tempat. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu, di jemaat Rantepau di tempat ini. Engkau melihat dan mengetahui apa yang dialami dirasakan oleh jemaat-Mu. Secara khusus beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Saudara kami Bapak Hosea Kareng,
Ibu Maria Limbong, Bapak Haji Berante Bungin, Bapak Anwar Sanusi, Ibu Marta Kobi, Bapak John Lande, anak terkasih kami Sukma Malisan, Ibu Berti Gasing yang rencana operasi, Bapak Pendeta Alba dengan Ibu Adriati Toban, dan mungkin masih ada orang tua kami dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan tahu dan mengenal, melihat apa yang mereka alami saat ini. Dalam satu keyakinan kami bersama bahwa Engkau Allah kami yang juga berkuasa atas segala penyakit apapun dalam hidup ini. Dengan cara Tuhan sendiri boleh menyembuhkan sakit penyakit mereka. Melalui obat-obat yang mereka terima, perawatan, bahkan dengan bentuk dan cara yang lain Tuhan menyatakan kesembuhan, kepulihan bagi mereka untuk sungguh melihat kasih dan kemurahan Tuhan dalam menghadapi penyakit ini. Bahkan dalam berbagai pergumulan hidup kami percaya Engkau Allah yang selalu dan terus ada bersama dengan kami. Para orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan kelemahan mereka. Secara fisik mereka lemah, mereka tidak berdaya, tetapi dalam iman mereka tetap kuat dalam pengharapan bahwa Engkau Allah yang selalu ada menuntun menyertai kehidupan mereka dalam segala keterbatasan mereka. Berdoa bagi jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan yang Engkau anugerahkan. Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah sungguh selalu boleh melihat dan merasakan berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, dalam segala perjuangan mereka, Tuhan campur tangan di dalamnya, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami di bentuk masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa bersama untuk pelayanan kami sepanjang seminggu ke depan ini. Berkati segala majelis gereja, pendeta, penatua, diaken dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Biarlah sungguh Tuhan kami dapat terus dimampukan mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Juga bersama dengan pengurus-pengurus OIG dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan membangun kehidupan persekutuan di masing-masing OIG. Berkati sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan terus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Syukur bersama dengan keluarga saudara kami Noel Rido, saudari Winnie yang telah menerima pemberkatan perkawinan di Makassar, dan hari ini Tuhan nyatakan syukur bersama dengan keluarga. Kami percaya bahwa semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam membangun keluarga yang baru ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Tuhan berkati panitia, berkati jemaat Tuhan, berkati para tukang yang mengerjakan pekerjaan ini. Biarlah sungguh tetap kami melihat bagaimana Tuhan terus berkarya dalam setiap apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam satu harapan kerinduan kami bersama dengan jemaat-Mu, bahwa pada waktunya nanti pembangunan ini boleh selesai dengan baik. Berdoa untuk pelaksanaan sidang raya PGI yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober dan awal November yang akan datang. Tuhan memberkati segala persiapan panitia, memberkati setiap para utusan dalam rangka pelaksanaan sidang raya ini boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami, berkati Tuhan, pelihara, sehingga sungguh tetap kami melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah bangsa negara kami untuk menyatakan kemajuan pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan-persoalan di tengah-tengah bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, menyatakan syukur kami untuk kegiatan sekolah Alkitab liburan dan porseni SMGT kelas Rantepao yang telah terlaksana dari tanggal 17 sampai 19 Juni. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dukungan dari semua pihak, bahkan pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik karena tuntunan dan kasih penyertaan-Mu Engkau nyatakan.
Terima kasih Bapa di surga untuk setiap berkat-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa segala apa yang ada pada diri kami semuanya adalah berkat daripada-Mu Tuhan. Sehingga layak dan patut kami nyatakan syukur kami. Terlebih Tuhan, kami mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Berkati apa yang boleh kami persembahkan saat ini, baik melalui pundi dan mendukung pelayanan, juga dalam mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan, dan juga bagi anak-anak kami, Harmony Children Choir, yang mempersiapkan diri mereka untuk boleh mengikuti festival di Bali akan datang. Tuhan berkati semuanya, berkati anak-anak kami, berkati segenap pengurus Harmony Children Choir, dan mempersiapkan anak-anak kami ini boleh menampilkan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam persekutuan kami saat ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 3, bersama dengan Solider pemain musik, bersama dengan tim multimedia, bahkan segenap pekerja gereja, semua yang Tuhan pakai libatkan dalam pelayanan ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Engkau Allah pemelihara dan penuntun kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami sungguh tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terus berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar di tempat ini. Berkati majelis gereja bahkan jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama mereka dipersekutukan di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, ini doa dan syukur kami. Ini permohonan kami Tuhan. Ampuni kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saya jemput kita sekalian berdiri. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dengan keyakinan iman akan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam seluruh pergumulan hidupmu, bahkan dalam badai sekalipun. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan melampaui segalanya. Karena itu arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kita bersama-sama melakukan nyanyian syukur di badai topan dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya kita kembali ke rumah kita, kembali ke kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.